Ada 3 tahapan ya yang menunjukkan eksistensi Allah sebagai pendidik atau yang mendidik manusia. Yang pertama ya, tahapan pertama adalah asyhada. Tahapan kedua alhama, tahapan ketiga allama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Ummatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab jumlah yang berkaitan dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Rabbul Alamin. Minimal kita membaca kalimat atau jumlah tersebut 17 kali dalam satu hari. Karena kita bacakan dalam setiap sholat. Atau di dalam ayat lain, dalam surat lain juga Allah menyampaikan dengan Rabbun Nas. Yaitu adalah Rabb manusia. Berbicara Rabb berarti bicara tentang eksistensi Allah. Di mana eksistensi Allah tersebut adalah Allah sebagai Rabb, artinya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mendidik, Allah yang mengatur. Jadi keempat ini, ya, eksistensi Allah ini supaya manusia bisa menjadi makhluk yang menjalankan ibadah atau tugas ibadah. Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memberikan rezeki kepada manusia supaya manusia bisa beribadah. Allah memberikan aturan supaya manusia bisa menjalankan ibadah. Dan Allah mendidik manusia supaya manusia juga bisa beribadah. Dan pada kesempatan hari ini saya akan fokus di poin yang keempat, yaitu Allah mendidik manusia. Satu pertanyaan untuk membantu kita memahami eksistensi Allah sebagai pendidik yang mendidik manusia, yaitu bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah mendidik manusia sehingga manusia mampu untuk menjalankan tugas utamanya, tujuan hidup utamanya, yaitu adalah ibadah. Silakan bagi para pemirsa yang punya jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Bisa jadi jawaban pemirsa dan yang akan saya uraikan itu berbeda. Pemirsa Ummatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tahapan ya yang menunjukkan eksistensi Allah sebagai pendidik atau yang mendidik manusia, yang memberikan pengajaran kepada manusia, yang memberikan pembelajaran kepada manusia. Yang pertama ya, tahapan pertama adalah asyhada. Tahapan kedua alhama, tahapan ketiga allama. Nah, ini adalah tahapan pendidikan Allah kepada jiwa manusia supaya manusia mampu untuk beribadah, supaya manusia punya kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya, yaitu misi amanah dalam beribadah. Kita coba urai satu persatu. Yang pertama asyhada. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, dalam Quran surat 7172. Allah telah mempersaksikan dirinya, asyhada. Allah mempersaksikan eksistensinya sebagai Rabb kepada seluruh jiwa manusia, baik yang sudah dilahirkan ataupun yang masih belum dilahirkan. Dari generasi pertama sampai nanti generasi terakhir di akhir zaman, semuanya sudah Allah persaksikan dalam tahapan pertama ini. Ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka seluruhnya, seluruh jiwa manusia menyatakan pembenarannya. Qalu bala syahidna.
Jadi artinya di tahapan pertama ini ya, seluruh jiwa manusia mendapatkan pembelajaran, pendidikan yang sama yang kita kenal dengan pembentukan jiwa, pembentukan fitrah di dalam jiwa supaya jiwa manusia menjadi jiwa yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada asalnya semua jiwa manusia adalah bertauhid karena mereka akan melalui satu tahapan pendidikan Allah sebagai eksistensinya sebagai Rabb, yaitu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini tahapan yang pertama asada. Ya, jadi tidak ada seorang jiwa manusia pun yang menolak, yang mendustakan. Semuanya membenarkan. Qalu bala syahidna. Jawabannya juga pakai bala. Sehingga tidak ada jawaban yang bertentangan. Kalau na'am bisa jadi ada jawaban la. Tapi kalau bala semuanya membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan tahapan ini adalah tahapan pembentukan fitrah dalam jiwa manusia. Kemudian selanjutnya adalah tahapan yang kedua. Ya. Tahapan kedua, Allah sebagai pendidik ya, mendidik kita, mendidik jiwa manusia ketika manusia sudah dikandung di dalam rahim. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang sudah disempurnakan penciptaannya, yaitu ketika jiwa sudah disatukan dengan ruh dan jasad di dalam rahim tentunya ya. Semua sepakat para ulama penyatuan ruh, jiwa dan jasad itu adalah di dalam rahim. Maka kemudian Allah ilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini adalah tahapan kedua. Allah sebagai Rabb yang mendidik manusia memberikan ilham kepada seluruh jiwa yang sudah bersatu dengan jasad dan ruhnya. Yaitu tentang apa? Tentang prinsip-prinsip fujur atau tentang nilai fujur dan nilai takwa. Jadi artinya Allah sudah menanamkan dalam jiwa kita dari semenjak kita di dalam rahim itu kemampuan untuk membedakan perbuatan fujur dan perbuatan takwa. Pemirsa Ummatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kepada manusia pada tahapan ketiga adalah dengan fala allama. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, allamal insana ma lam ya'lam. Allama adamal asma. Dalam tahapan ketiga ini berbeda dengan tahapan pertama dan tahapan kedua. Di tahapan ketiga Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya dari bangsa manusia untuk menyampaikan pembelajarannya kepada seluruh umat manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimumul kitaba wal hikmah. Jadi di tahapan yang ketiga ini ada syarat ya yang harus dipenuhi oleh manusia untuk bisa mendapatkan pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Syaratnya manusia harus membenarkan rasulnya, membenarkan rasul yang diutus oleh Allah untuk membacakan atau untuk memberikan pengajarannya kepada manusia. Karena kalau tidak, maka manusia tidak akan mendapatkan pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak akan mampu nantinya untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah untuk ibadah. Tugasnya sebagai hamba Allah untuk menjalankan amanah. Nah ini yang menjadi problem bagi manusia itu. Ya. Di tahapan pertama nggak ada masalah. Tahapan kedua nggak ada masalah. Nah di tahapan ketiga muncullah problem. Karena tidak semua manusia membenarkan Rasul. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, ma mana'an nas ayyu'minu illa an qalu aba'asallahu basaran rasulan. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk menjalankan ibadah dengan landasan imannya kecuali mereka tidak menerima eksistensi Rasulnya, tidak membenarkan Rasulnya, tidak beriman kepada Rasulnya. Sehingga mereka tidak akan mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghantarkan manusia untuk mendapatkan petunjuk.
menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, beribadah, menunaikan amanah. Jadi ini adalah problemnya bagi manusia. Kenapa kemudian muncul ada manusia yang sukses menjadi hamba Allah, bisa beribadah, menjalankan amanah, dan ada yang tidak. Nah, jadi tahapan pendidikan Allah sebagai Rabb terhadap manusia, yang 3 tahapan itu merupakan tahapan pendidikan yang integral dan berkesinambungan, tidak boleh terputus. Terputusnya tahapan yang ketiga dari tahapan yang sebelumnya itu akan membuat manusia gagal. Gagal untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, beribadah. Dan siapa yang menyebabkan manusia memutus pendidikan Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah orang tua, abawahu. Sabda dalam hadis disebutkan kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Sukses dalam tahapan pertama asyhada, sukses dalam tahapan kedua alhama. Tetapi masuk ke tahapan ketiga orang tua bisa memutus. Ya. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisanihi. Sehingga pendidikan Allah tidak berkelanjutan. Karena yang menjadi wasilah menghantarkan manusia untuk mendapatkan petunjuk adalah tahapan yang ketiga ini. Yaitu tahapan pembelajaran melalui Rasulnya. Melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai utusan untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Dan hari ini juga termasuk walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, tetapi ada para pewarisnya yang melanjutkan tugas Rasul. Yatslu alaihim ayatih wa yuzakihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Syaratnya berarti kita harus membenarkan, harus ittiba, harus menjadikan pembelajaran Rasul sebagai sumber dalam pendidikan kita. Jangan sampai kita salah, kan gitu. Karena yang menjadi yang mempengaruhi pendidikan adalah banyak. Di antaranya adalah negara juga berpengaruh, kemudian juga keluarga juga berpengaruh. Lingkungan juga berpengaruh. Fa'abawahu. Maka otomatis ketiga tahapan pendidikan ini yang harus kita jaga sehingga kita tidak terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang mengawal manusia untuk menjadi hambanya yang benar, yang menjalankan tugas ibadah, menunaikan amanah. Syaratnya di tahapan ketiga ini harus kita perbaiki. Ya, kita harus membenarkan ittiba terhadap Rasul. Taat kepada Rasul supaya kita bisa mendapatkan pembelajaran pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas kita sebagai mukmin muslim. Fattaqullaha mastata'tum billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.